Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jini Wanjun Celestia. Saya di sini akan menjelaskan struktur dan fungsi anatomi pada tubuh manusia. Anatomi, cabang ilmu biologi yang mempelajari struktur tubuh, berasal dari bahasa Yunani, ana yang berarti bagian, dan tomi yang berarti potongan. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari letak dan hubungan bagian-bagian tubuh manusia. Kajian tentang struktur tubuh manusia harus diimbangi dengan pengetahuan mengenai fungsi struktur tubuh, sehingga anatomi tidak dapat dipisahkan dengan fisiologi. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari fungsi-fungsi struktur tubuh manusia. Struktur tubuh manusia. Yang pertama, sel, kedua, jaringan, yang ketiga, organ, dan yang terakhir, sistem organ. Sel sejatinya adalah komponen dasar untuk membentuk struktur tubuh manusia. Sel memiliki banyak fungsi, di antaranya menyerap zat gizi dari makanan, mengubah zat gizi menjadi energi, lalu memanfaatkan zat gizi tersebut untuk menjalankan fungsi tubuh. Sel adalah unit struktural dengan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Semua organisme mulai dari bakteri hingga manusia terdiri dari satu atau lebih sel. Sel adalah tempat berlangsungnya reaksi kimia yang memungkinkan kehidupan berlangsung. Jaringan manusia adalah kumpulan sel dengan susunan yang serupa. Sekumpulan sel ini akan bekerja untuk mencapai suatu fungsi tertentu. Sebagai contoh, jaringan tubuh manusia membangun lengan, kaki, tangan, serta organ-organ dalam termasuk lapisan lambung, paru-paru, dan otak. Tubuh manusia terdiri dari 4 macam jaringan dasar, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan saraf, dan jaringan otot. Selanjutnya, organ. Organ adalah kumpulan jaringan yang memiliki satu fungsi atau lebih. Berdasarkan letaknya, organ tubuh terbagi menjadi organ dalam dan organ luar. Organ dalam tubuh ini terdiri dari jantung, ginjal, lambung, dan usus, sedangkan contoh organ luar tubuh adalah hidung dan kulit. Sistem organ pada manusia merupakan sekumpulan organ yang saling mendukung dan bekerja sama agar tubuh tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Sistem organ merupakan bagian yang menyusun tubuh manusia. Sistem ini terdiri atas berbagai jenis organ yang memiliki struktur dan fungsi yang khusus. Sistem organ memiliki struktur dan fungsi yang khas. Masing-masing sistem organ saling tergantung satu sama lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sistem rangka manusia adalah rangkaian tulang dan sendi yang menjadi dasar bentuk tubuh manusia. Dengan adanya sistem ini, manusia dapat bergerak dan berbagai organ penting di dalam tubuh pun dapat terlindungi. Manusia umumnya terlahir dengan 300 tulang. Fungsi sistem rangka untuk bergerak, menopang dan memberikan bentuk tubuh, melindungi organ dalam, serta sebagai tempat melekatnya otot. Sistem otot terdiri dari sekitar 650 otot yang membantu pergerakan, aliran darah, dan fungsi tubuh lainnya. Ada 3 jenis otot, yaitu otot rangka yang terhubung dengan tulang, otot polos yang ditemukan di dalam organ pencernaan, dan otot jantung yang ditemukan di jantung dan membantu memompa darah. Sistem peredaran darah terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan sekitar 5 liter darah yang dibawa oleh pembuluh darah. Sistem peredaran darah didukung oleh jantung yang hanya seukuran kepalan tangan tertutup. Bahkan pada saat istirahat, rata-rata jantung dengan mudah memompa lebih dari 5 liter darah ke seluruh tubuh setiap menitnya. Sistem peredaran darah memiliki 3 fungsi utama, yaitu pertama, mengedarkan darah ke seluruh tubuh, melindungi tubuh melalui sel darah putih dengan melawan patogen atau kuman yang telah masuk ke dalam tubuh. Dan yang terakhir, mempertahankan
homeostasis atau keseimbangan kondisi tubuh pada beberapa kondisi internal. Sistem pencernaan adalah sekelompok organ yang bekerja untuk menerima makanan, mengubah dan memproses makanan menjadi energi, menyerap zat gizi yang terdapat pada makanan ke aliran darah, serta membuang sisa makanan yang tersisa atau tidak dapat dicerna oleh tubuh. Makanan melewati saluran pencernaan yang terdiri dari rongga mulut, faring atau tenggorokan, laring atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Selain saluran pencernaan, ada beberapa organ aksesori penting dalam anatomi tubuh manusia yang membantu mencerna makanan. Organ aksesori terdiri dari sistem pencernaan meliputi gigi, lidah, kelenjar ludah, hati, kantong empedu, dan pankreas. Selanjutnya, sistem endokrin terdiri dari beberapa kelenjar yang mengeluarkan hormon ke dalam darah. Kelenjar-kelenjar ini termasuk hipotalamus, kelenjar pituitari, kelenjar pineal, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal, pankreas, dan kelenjar kelamin atau gonad. Kelenjar dikendalikan secara langsung oleh rangsangan dari sistem saraf dan juga oleh reseptor kimiawi dalam darah dan hormon yang diproduksi oleh kelenjar lain. Dengan mengatur fungsi organ dalam tubuh, kelenjar ini membantu menjaga homeostasi tubuh, metabolisme seluler, reproduksi, perkembangan seksual, homeostasis gula dan mineral, denyut jantung, dan pencernaan merupakan salah satu dari banyak proses yang diatur oleh hormon. Sistem saraf terdiri dari sumsum tulang belakang, organ sensorik, dan semua saraf yang menghubungkan organ-organ ini dengan bagian tubuh lainnya. Organ-organ ini bertanggung jawab atas kendali tubuh dan komunikasi di antara bagian-bagiannya. Otak dan sumsum tulang belakang membentuk pusat kontrol yang dikenal sebagai sistem saraf pusat. Saraf sensorik dan organ indera dari sistem saraf perifer memantau kondisi di dalam dan di luar tubuh dan mengirimkan informasi sistem saraf pusat. Saraf eferen di sistem saraf perifer membawa sinyal dari pusat kembali ke otot, kelenjar, dan organ yang mengatur fungsinya. Sel-sel tubuh manusia membutuhkan aliran oksigen untuk tetap hidup. Sistem pernapasan menyediakan oksigen ke sel tubuh sambil mengeluarkan karbon dioksida dan produk limbah yang bisa mematikan jika dibiarkan menumpuk. Ada 3 bagian utama dari sistem pernapasan: saluran napas, paru-paru, dan otot-otot respirasi. Saluran napas meliputi hidung, mulut, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Saluran ini membawa udara melewati hidung dan menuju paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai organ utama sistem pernapasan dengan pertukaran oksigen ke dalam tubuh dan karbon dioksida keluar dari tubuh. Otot respirasi termasuk diafragma dan otot interkostal bekerja sama untuk memompa mendorong udara masuk dan keluar dari paru-paru saat pernapasan. Sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh adalah pertahanan tubuh terhadap bakteri, virus, dan patogen lainnya yang mungkin berbahaya dengan menjaga dan menyerang dari patogen-patogen tersebut. Ini termasuk kelenjar getah bening, limpa, sumsum tulang, limfosit atau termasuk sel B dan sel T, timus, dan leukosit yang merupakan sel darah putih. Dalam anatomi tubuh manusia, sistem limfatik mencakup kelenjar getah bening, saluran getah bening, dan pembuluh getah bening, dan juga berperan dalam pertahanan tubuh. Tugas utamanya adalah membuat dan memindahkan getah bening, cairan bening, yang mengandung sel darah putih yang membantu tubuh melawan infeksi. Sistem limfatik juga menghilangkan kelebihan cairan getah bening dari jaringan tubuh dan mengembalikannya ke darah. Sistem ekresi dan urinaria. Sistem ekresi mengeluarkan zat sisa yang tidak dibutuhkan lagi oleh manusia. Pada anatomi tubuh manusia, organ-organ ekresi terdiri dari ginjal, hati, kulit, dan paru.
Sistem urinaria atau perkemihan termasuk ke dalam sistem ekskresi yang terdiri dari ginjal, ureter kandung kemih, uretra, ginjal menyaring darah untuk membuang limbah dan menghasilkan urin. Ureter kandung kemih dan uretra bersama-sama membentuk saluran kemih yang berfungsi sebagai sistem untuk mengalirkan urin dari ginjal, menyimpannya, dan kemudian melepaskannya saat buang air kecil. Selain menyaring dan menghilangkan limbah dari tubuh, sistem urinaria juga mempertahankan homeostasis air, ion, pH, tekanan darah, kalsium, dan sel darah merah. Organ hati berfungsi mengeluarkan empedu, kulit berfungsi mengeluarkan keringat, sedangkan paru-paru berfungsi dalam mengeluarkan uap air dan karbon dioksida. Sistem reproduksi memungkinkan manusia untuk bereproduksi. Sistem reproduksi pria mencakup penis dan testis yang menghasilkan sperma. Sistem reproduksi wanita terdiri dari vagina, rahim, dan ovarium yang menghasilkan ovum atau sel telur. Selama pembuahan, sel sperma bertemu dengan sel telur di tuba falopi. Kedua sel tersebut kemudian melakukan pembuahan yang ditanamkan dan ditumbuh di dinding rahim. Bila tidak dibuahi, dinding rahim yang telah menebal untuk mempersiapkan kehamilan akan luruh menjadi menstruasi. Sistem integumen, kulit atau sistem integumen adalah organ terbesar dalam anatomi tubuh manusia. Sistem ini melindungi dari dunia luar dan merupakan pertahanan pertama tubuh melawan bakteri, virus, dan patogen lainnya. Kulit juga membantu mengatur suhu tubuh dan menghilangkan limbah zat sisa melalui keringat. Selain kulit, sistem integumen meliputi rambut dan kuku. Baik, sekian dari saya tentang struktur dan fungsi anatomi pada tubuh manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.